Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari perkenalkan, nama saya Yuda Nugraha dan teman saya. Di sini kami akan memperkenalkan Xavier English. Nah, apa itu Xavier English? Di sini adalah salah satu platform online berbasis bahasa Inggris di mana kita tidak lagi les secara konvensional atau bertempat di satu tempat. Nah, untuk yang menjadi latar belakang kami menciptakan satu platform private berbahasa Inggris, yaitu pertama itu dari keresahan kami sendiri, di mana Indonesia sendiri berada di peringkat 32 dari 72 negara dengan skor 52,91 masyarakat pandai berbahasa Inggris gitu. Nah, yang kedua itu di mana Malaysia saja dan Filipina itu termasuk peringkat 15 besar di dunia, dan Vietnam itu masuk di posisi 31, tergolong posisi 31 dari 40 besar gitu. Nah, jadi di sini kemampuan bahasa Inggris masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah gitu. Nah, untuk kursus bahasa Inggris sendiri di Indonesia itu masih sangat sedikit. Kenapa? Karena menurut bisnis.com, Jakarta masih sekitar 4.583 tempat belajar di seluruh Indonesia, yang dimana kebanyakan tempat-tempat les bahasa Inggris ini berada di Pulau Jawa, tidak tersebar di seluruh Indonesia gitu. Nah, hal yang melatar belakangi juga itu salah satu keresahan kami juga. Yang pertama adalah tempat lesnya itu rata-rata jauh dari rumah. Yang kedua itu masih tergolong mahal, di mana rata-rata di Jakarta saja untuk les bahasa Inggris itu harga per 3 bulannya itu sekitar 2.300.000 sampai 4 juta rupiah. Nah, yang ketiga itu semakin orang itu tidak punya banyak waktu lagi untuk datang ke tempat lesnya itu sendiri. Nah, di sini kami menawarkan dari Xavier English-nya itu sendiri beberapa fitur yang dimana menjadi andalan kami. Yang pertama itu adalah paket premium, di mana harga paketnya itu sekitar 200.000 per bulan, yang dimana fasilitas itu dia mendapatkan kelas online secara full di semua server. Terus ada games juga dan simulasi tes. Nah, simulasi tes ini adalah kita berikan 2 waktu. Yang pertama itu mid test, yang kedua itu final test. Nah, terus yang kedua itu yang menjadi fitur andalan kami juga adalah adanya conversation class, di mana satu kelasnya itu terdiri dari satu mentor dan maksimal 3 siswa dalam satu ruang diskusi, dan waktunya itu dijadwalkan oleh kami. Nah, fasilitas yang kedua itu adalah games yang terdapat di situs yang telah kami sediakan. Nah, selain itu, untuk menjadikan salah satu promosi kami,
untuk memperkenalkan Save Your English ini, kami juga ada dua paket yang dimana pertama itu adalah free member. Free member itu mereka bisa masuk ke kelas online, tapi kelas online-nya itu terbatas, nggak semuanya. Terus yang kedua itu ada games juga bisa diakses tapi terbatas. Nah, yang kedua itu yang free, yang benar-benar hanya pengunjung, di mana sama kayak free member, cuma kelas online yang bisa diakses itu lebih sedikit dibandingkan membernya. Sama gamesnya juga terbatas, lebih sedikit dibandingkan free member. Nah, lalu di sini kami telah memperhitungkan forecast-nya di mana mulai dari jumlah siswanya sendiri. Nah, jumlah siswanya sendiri itu menurut statistik data dari Kemdikbud, yaitu prediksi jumlah siswa menurut growth factor yang telah kami lakukan, di mana diprediksi jumlah siswa SD, anak SD itu sekitar 25.216.000 sekian, dan SMP itu sekitar 10.135.000 sekian, jumlah SMA itu sekitar 4.835 sekian, dan SMK itu sekitar 5.321 sekian. Di mana jumlah keseluruhan siswa itu sekitar 45.506.000 sekian. Nah, kalau misalkan kita ambil saja contoh di mana target kami sekitar 80% dari siswa SD dan target 60% dari siswa SMP, lalu target SMA dan SMK itu sekitar 85%, didapatkan hasil di mana kita prediksi bahwa paket premium itu sekitar 80% dan conversion itu 20% untuk anak SD, maka pemasukan per bulan yang akan kita dapat itu sekitar 3.631 miliar sekian per bulan. Nah, lalu sama untuk SMP juga, misalkan kita targetkan kita mampu mengambil seluruh siswa anak SMP sekitar 60%, maka pemasukan yang didapat per bulan itu sekitar 1 triliun sekian. Begitu juga anak SMA 80%, dengan jumlahnya 3 juta sekian, kita dapat pemasukan per bulan itu sekitar 956 miliar. Lalu siswa SMA, kalau misalkan kita targetkan mampu meraih 80% siswa SMK maksud kami, soalnya ada kesalahan, kita mampu mendapatkan pemasukan sekitar 1 triliun sekian dengan estimasi yang telah kami lakukan. Nah, sekali lagi di sini adalah di sini bukan di sini merupakan pasar yang dapat kami raup gitu. Jadi di sini masih gambaran kasar, yaitu masih berupa target, di mana hal ini bisa terjadi kalau dalam jangka waktu panjang kita mampu meraup target yang telah kami tentukan gitu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Teguh. Untuk Save Your English sendiri, ini merupakan proyek yang akan kami rencanakan dalam 1 tahun ke depan. Pertama, kami akan merencanakannya dari Maret tahun 2019 sampai dengan Maret tahun 2020. Di mana pada Maret 2019 kami akan melakukan business planning,
di Agustus 2019 kami akan melakukan facility planning, dan November 2019 kami akan melakukan project planning. Untuk selanjutnya di tahun selanjutnya pada Januari 2020 kami akan melakukan project execution, dan akhirnya pada Maret 2020 kami akan melakukan launching dan operation. Ini merupakan project plan dari Xavier English yang akan kami kerjakan nanti. Nah, untuk tadi yang disebutkan oleh rekan saya adalah pasar yang akan diraup oleh Xavier English pada jangka panjang. Namun pada saat ini adalah merupakan target jangka pendek kami ketika setelah launching awal. Kami menargetkan pada target awal kami dari bulan Maret sampai November 2020 kami sudah mendapatkan 1,6 juta members. Hal ini didapatkan dari growth factor kami sebesar 1, yaitu berarti setiap 3 bulan sekali kami mendapatkan kenaikan member sebesar 2 kali lipat. Jadi ini merupakan target jangka pendek dari Xavier English. Sebenarnya yang tadi adalah target jangka panjang dari Xavier English. Ini adalah struktur organisasi yang kami tawarkan dari presiden, vice presiden, lalu lektor tim. Ini adalah tim pengajar yang akan kami datangkan, bisa dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Khusus untuk diskusi online kami akan datangkan dari luar negeri. Lalu marketing, itu merupakan tim marketing atau pemasaran kami. Lalu ada development team yang berisi mengembangkan web, lalu games dan big data. Lalu ada design team untuk desain grafik, desain dan sebagainya. Lalu untuk posisi selanjutnya adalah finance, HR dan admin yang kami satukan. Tugasnya adalah untuk keuangan dan human resource serta tax assistant. Ini adalah print framework yang kami lakukan. Aset yang kami punya pada Xavier English adalah website, pengajar, programmer, games, tugas simulation, TOEIC, IELTS simulation, dan diskusi group. Dari yang kami miliki atau yang kami tawarkan adalah yang paling intinya adalah diskusi group. Karena kompetitor kami dari beberapa kompetitor ini tidak mempunyai discussion group yang benar-benar online dalam satu kelas. Jadi yang kami benar-benar tawarkan dari Xavier English adalah discussion groupnya di fitur conversation class. Dan ini adalah cost per month atau modal yang kami butuhkan dalam setiap bulan yang harus kami keluarkan. Dari research development berjuta dan seterusnya dapatkan average variable cost sebesar 1,4 miliar. Lalu fixed cost yang kami butuhkan adalah dari posting, lalu sewa gedung, kantor untuk admin, HR dan sebagainya. Ada gaji pengajar dan juga staff yang ditotalkan adalah 120 juta dengan total average total cost adalah 1,254 miliar. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.